Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semuanya teman-teman ya hari ini. Alhamdulillah. Oke, hari ini untuk mata kuliah web programming 1 kita memasuki ke pertemuan kedua ya teman-teman ya. Masih bersama saya Dian Ardiansyah. Jadi teman-teman hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua ini sebelum kita masuk ke materi, teman-teman jangan lupa silahkan untuk bisa absensi terlebih dahulu ya. Biasa di website e-learning BSIACID silahkan teman-teman bisa absen terlebih dahulu di sana. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu teman-teman materi pertemuan 1 di minggu kemarin ya. Kita sudah belajar mengenai website, teman-teman. Apa itu website, apa itu internet, gitu ya, dan struktur navigasi. Nah, jadi teman-teman, sebelum nanti kita langsung masuk ke pertemuan kedua ini, langsung praktik ya, langsung praktik ke web programmingnya. Jadi teman-teman membuka kembali itu kemarin, apa itu website, gitu ya, struktur navigasi, dan lain sebagainya, materi-materi di pertemuan 1 kemarin. Oke, di sini untuk di pertemuan kedua ini ada capaian pembelajaran materi mata kuliahnya. Yang pertama ini memahami dan menguasai dasar-dasar HTML. Nah, lalu memahami dan menguasai penggunaan CSS, teman-teman. Nah, lalu mampu menggabungkan konsep HTML, PHP, CSS, dan JavaScript dalam sebuah website. Nah, ini capaian pembelajaran di mata kuliah ataupun di pertemuan kedua ini. Lalu sub capaian pembelajaran mata kuliahnya mampu membuat tampilan interface sesuai studi kasus. Ya, jadi nanti ketika ada studi kasus, teman-teman mampu mempraktikannya gitu. Dan ini materi pembahasan kita hari ini pengenalan dasar HTML dan tag HTML. Nah, ini apa sih itu HTML? Nah, teman-teman, apa itu HTML? Nah, yang teman-teman ketahui apa itu HTML? Ada yang mau menjawab? Bahasa program, Pak. Bahasa program. Oke, ada lagi? Hypertext Markup Language, Pak. Oke, hypertext up language ya. Itu pengertian dari HTML. Oke, kita lihat di sini ya, HTML atau hypertext markup language ini adalah sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. Jadi HTML ini untuk menampilkan konten di sebuah website gitu ya. Jadi HTML sendiri di sini bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangnya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Nah, jadi teman-teman perlu nih mengerti bahasa pemrograman HTML ini. Lalu struktur HTML seperti apa? Nah, ini seperti ini, teman-teman. Untuk struktur HTML-nya, jadi ada tag HTML, start default, ada HTML pembuka, dan HTML penutup. Seperti ini, ya. Lalu HTML pembuka, HTML penutup, jadi ada awal dan ada akhir. Lalu di sini ada tag head, di sini kepala ya. Kepala tag sebelum badan akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum tag badan. Biasanya di sini akan digunakan untuk judul. Nah, teman-teman kan biasanya ketika membuka website tuh di atas ya biasanya terlihat judul ya, di URL di atas itu terlihat bukan di URL-nya tapi di atas websitenya terlihat nanti judul halaman webnya apa. Begitu misalkan detik.com dan lain-lain. Oke. Lalu yang ketiga ini ada tag title. Nah, di sini ya, tag title. Jadi di tag head di sini selain nanti akan menampilkan judul gitu ya, bisa menampilkan CSS juga, lalu akan menampilkan JavaScript dan lain-lain nanti di tag head ini. Nah, lalu untuk judulnya tadi ada di title ini, judul halaman web gitu ya. Dan nanti untuk terakhir di tag body di sini berisi konten dari suatu halaman web. Nah, nanti ini konten yang akan kita tampilkan di sebuah website.
akan ditulis pada halaman ataupun tag body gitu teman-teman. Itu struktur dari website. Lalu di sini contoh penggunaan script HTML-nya. Nah, contoh di sini kita akan membuat misalkan contoh 01. Nah, ini sebagai judul webnya. Lalu kita buat kontennya di dalam body ada hello BR ini untuk pindah baris teman-teman. Nah, jadi ini script HTML pertamaku ada di baris kedua gitu ya. Perintah dibuat di antara body dan body. Oke. Lalu setelah itu kita setelah mengenal tadi script HTML, nah kita masuk ke apa itu tag HTML gitu ya. Tag HTML kata di sini banyak nih. Ada tag HTML, ada tag head, tag title, lalu ada tag body. Sekarang timbul pertanyaan apa itu tag HTML? Oke, tag HTML di sini bagian dari struktur HTML yang dituliskan diapit oleh tanda lebih kecil ya, tanda lebih besar dan garis miring. Nah, ini biasanya untuk nanti pada saat penulisan struktur HTML. Nah, biasanya ada tag pembuka dan ada tag penutup. Biasanya kalau tag penutup itu biasanya diawali dengan garis miring di depannya. Tag dituliskan secara berpasangan. Misalnya ada H1 dan ini untuk ukuran besar huruf teman-teman ya, dan H/H1 gitu, dengan maksud H1 ini sebagai tag pembuka dan slash H1 atau garis miring H1 ini sebagai tag penutup. Lalu tag terbagi menjadi beberapa fungsi. Ada formatting, ada link, ada image, ada list, ada city session ya, dan lain-lain. Jadi teman-teman nanti ketika mau menambahkan link dalam sebuah website-nya, nah ini perlu penambahan tag tadi. Begitupun mau membuat gambar dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada struktur ya, struktur tag. Contohnya di sini ada name tag, atribut sama dengan nilai. Studi kasusnya misalkan buatlah body atau tampilan berlatar belakang ya warna biru muda. Contoh di sini ada body BG color. Nah, ini sebagai name tag atributnya. Lalu nilainya, nah langsung like blue. Nah, di sini penjelasannya body ini name tag-nya, background color ya atau BG color di sini atributnya, like blue-nya ini nilainya. Jadi ini akan menampilkan warna teman-teman. Dan sini teman-teman misalkan mau mengganti warna kuning gitu kan, yellow, warna merah dan lain-lain silakan. Dan nanti penulisannya menggunakan bahasa Inggris teman-teman di sini, ataupun nanti ada kode warnanya juga ada di sana. Lalu contoh skrip penggunaan tag HTML seperti ini contoh 2. Di sini ada body, background color ya. Di sini tadi yang saya sebutkan, selain nanti teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris langsung tentang warna, teman-teman bisa menggunakan kode. Kode di sini nanti ada pencariannya teman-teman ya, seperti ini. Untuk background colornya ada teksnya juga di sini gitu ya. Ada teks. Nah, ini untuk menampilkan teks dan ini untuk menampilkan background ya, background dari sebuah halamannya. Nah, di sini untuk isinya ini adalah contoh penggunaan formatting tag dalam HTML. Biasa di sini BR ini untuk pindah baris baru, lalu masing-masing tag memiliki atribut masing-masing. Di sini ada font color. Nah, font color di sini juga ada warnanya, teman-teman. Nah, ini juga termasuk contoh penggunaan formatting tag. Nah, ini tulisannya ya. Lalu ada garis pindah baris baru. Nah, diakhiri dengan tag penutup font di sini ya. Di sini ada font pembuka, ada font penutup. Lalu H1 nih, H1 pembuka pasti diakhiri dengan H1 penutup atau tag ya. Di sini ada Mercury white 50%, ada background colornya pagar 00099. Ini juga salah satu penggunaan tag Mercury di sini untuk supaya si tampilan gitu ya, tampilan tulisannya itu bisa berjalan sendiri, ya, teks berjalan teman-teman. Nah, ini menggunakan perintah Mercury ini gitu. Nah, white-nya di sini bisa diatur 50%, bisa 100% nanti penuh ya, penuh tampilannya, 50% berarti setengahnya begitu, dan bisa diatur oleh teman-teman.
di sini. Lalu setelah pengenalan tag HTML dan tag HTML tadi, struktur HTML, kita masuk ke instalasi software teman-teman, karena kita memerlukan nanti database di sini teman-teman. Ya, instalasi software XAMPP di sini teman-teman silakan download ya. Kalau yang belum punya silakan download di website ini, gitu ya. Nah, cara instalasi XAMPP pada folder penyimpanan installer XAMPP-nya, kemudian double klik saja pada aplikasinya ya. Nah, instalasinya seperti ini, tinggal klik next ya. Tahap pertama setup, tahap kedua select, langsung next. Lalu akan proses seperti ini gitu ya. Lalu tunggu sampai benar-benar selesai ya. Tinggal klik tombol finish. Lalu instalasi software XAMPP untuk memudahkan dalam pembelajaran ya. Setelah instalasi selesai, pindahkan XAMPP control panel pada taskbar laptop atau PC teman-teman untuk memudahkan pencarian ya. Sedangkan di pintu taskbar ya, masuk ke Explore ya, arahkan ke lokasi penyimpanan saat instalasi. Pada contoh saat instalasi memilih di sini folder C /XAMPP ya, lokalis C di sini ya. Lalu kemudian cari file aplikasi bernama XAMPP control. Lalu klik kanan, kemudian pada file tersebut dan pilih pintu taskbar seperti gambar di sebelah kanan. Lalu instalasi software XAMPP di sini buka. Setelah nanti dipindahkan, teman-teman klik 2 kali pada aplikasinya, lalu akan muncul running seperti ini. Nanti teman-teman silakan arahkan ke action di sini, harus berubah menjadi stop, artinya ini sedang berjalan. Jadi kalau belum kalau masih di sini tombolnya start, berarti tinggal diklik saja teman-teman sampai berubah tombolnya menjadi stop. Artinya itu sedang berjalan aplikasinya. Oke, lalu di sini tadi kasus penggunaan script HTML. Nah, kita masuk ke contoh 2. Supaya apa? Tadi penginstalan XAMPP supaya kita penyimpanannya langsung di XAMPP-nya teman-teman, gitu ya. XAMPP-nya langsung di folder XAMPP di lokalis D, C di sini ya. Nah, simpannya di sini lokal di C, lalu ada folder XAMPP, ada folder htdocs, dan ada folder di sini modul web 1. Nah, teman-teman silakan samakan semua untuk foldernya biar memudahkan dalam pencarian nantinya. Oke, di sini ada struktur HTML-nya, di sini contoh 01 tadi ya yang sudah kita contohkan. Teman-teman silahkan diketikkan nanti di bisa di Notepad ataupun bisa di nanti aplikasi Visual Studio Code gitu ya. Nah, cara penyimpanannya kita masuk ke Notepad dulu aja teman-teman ya. Di sini dengan penyimpanan dengan Notepad, lalu perhatikan cara berikut. Nah, misalkan kita sudah mengetikkan ini teman-teman nih, tag yang tadi sudah diketikkan, lalu di sini kita klik simpan. Nah, nanti akan arahkan ke modul yang tadi ya, XAMPP htdocs modul underscore web 1, sertakan extension .html di belakangnya pada nama filenya, lalu contoh 01.html. Lalu pastikan memilih all file pada save as tipenya di sini. Oke, lalu setelah tersimpan, teman-teman untuk melihat hasil nih dari file di atas dapat menggunakan browser Mozilla ataupun Google Chrome, Internet Explorer, ataupun jenis browser lain. Dan kita sudah bahas di pertemuan kemarin atau minggu kemarin teman-teman. Nah, ketikkan pada address barnya localhost /nama folder penyimpanan. Contoh tadi folder penyimpanannya yaitu modul underscore web 1. Nah, silahkan nanti akan muncul seperti ini teman-teman nih. Akan muncul seperti ini, tinggal klik contoh. Nanti akan tampil seperti ini. Halo, ini script HTML pertamaku. Begitu. Oke, buat tampilan seperti contoh di bawah ini. Nah, nanti silahkan dibuat tampilan seperti ini. Nah, jadi ada contoh 2-nya ya. Ini adalah contoh penggunaan format tag dalam HTML. Masing-masing tag memiliki atribut masing-masing. Nah, ini juga termasuk contoh pengguna formatting tag tadi. Nah, ini sebetulnya tadi codingannya sudah kita
bahas di slide sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud tadi Merku, ini yang teks berjalan teman-teman. Gitu ya. Nah, ini kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya. Jadi tadi supaya warnanya bisa berubah seperti ada merah gitu ya. Ada hitam gitu ya, dan ada backgroundnya diganti menjadi biru muda. Oke. Begitu teman-teman untuk penjelasan dari pertemuan kedua pada hari ini. Oke, kita sekarang masuk ke diskusi. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Pak, saya izin bertanya dong. Oke, silakan Imelda ya. Oh iya, tadi di slide kan dia ada penjelasan tentang cara membuat tag warna. Nah, misalkan Betul. kan tadi itu warnanya biru sama merah. Terus saya pengennya tuh warnanya biar nggak mencolok dan biar kelihatan tuh misal warna putih sama hitam. Nah, itu cara merubah warna tulisan pada websitenya itu bagaimana ya, Pak? Oke, jadi terima kasih Imelda. Nah, jadi untuk merubah cara penulisannya, contoh misalkan seperti ini ya. Kita sudah ada contohnya di sini tampilannya. Tadi akan merubah warna backgroundnya menjadi putih misalkan ya, atau tulisannya menjadi hitam gitu ya. Seperti itu ya. Nah, nanti tinggal Iya, Pak. tinggal backgroundnya saja nih. Backgroundnya nanti arahkan, boleh langsung menggunakan bahasa Inggris tadi white ya, langsung tanpa pakai rumus apa warna ya di sini ya. Nah, tinggal pencarian saja. Ada khusus warna-warna seperti ini gitu ya, kode warna seperti ini, ataupun bisa langsung background color white misalkan. Nah, teksnya silakan Imelda arahkan mau apa nih kira-kira warnanya, mau kuning, mau orange atau mau hitam, silakan teksnya tinggal diganti saja menjadi warna yang diinginkan. Begitu. Nanti akan tampilannya di sini menyesuaikan begitu ya untuk penggunaan warna. Itu. Baik, Pak. Ada Terima lagi? kasih. Oke, cukup ya. Bapak, saya juga ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk software XAMPP ini bisa digunakan pada komputer yang seperti apa aja ya, Pak? Oke, untuk yang exam PP ya. Oke, exam PP di sini. Jadi Loli untuk komputernya memang nanti silahkan pada saat download itu dilihat dulu. Nanti ada kapasitas komputernya itu ada 32 bit ataupun 64 bit. Nah, ini juga berpengaruh terhadap nanti download softwarenya. Kira-kira software kita tuh 64 bit ataupun 32 bit. Nah, jenisnya nanti tinggal dilihat aja di spesifikasi komputer masing-masing ya. Nanti dicari. Nah, silakan nanti pada saat download bisa dilihat di sini ada X64 ya. Artinya X64 di sini ini dia jenisnya nanti 64 bit untuk komputer jenis 64 bit. Jadi misalkan ada Windows 10 yang 32 bit ataupun 64 bit, nah silakan disesuaikan. Begitupun di Windows 10 gitu ya. Pasti teman-teman nanti menggunakan Windows pun ada yang 64 bit ataupun yang 32 bit. Nah, itu dilihat dulu dan sebelum download ya di spesifikasi komputer teman-teman ya. Nanti apa tuh namanya, pasti bisa semua ya melihat spesifikasi komputer yang teman-teman miliki. Silahkan. Jadi tinggal sesuaikan nanti pada saat download. Karena nanti akan berpengaruh terhadap setelah penginstalan. Penginstalannya itu nanti kadang-kadang tidak bisa dijalankan atau sebagainya gitu. Jadi silakan untuk bisa dilihat terlebih dahulu spesifikasi komputernya, baru silakan untuk bisa mendownload aplikasi dan menginstalnya aplikasi XAMPP ini. Begitu Loli ya tadi ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup ya. Kalau memang sudah tidak ada ditanyakan lagi, di akhir setelah diskusi di sini teman-teman ada tugas mandiri ya. Jadi nanti masing-masing dari teman-teman mengerjakan contoh ini ya, latihan 1. Nah, di sini kan warnanya nih, warnanya ungu ya. Nah, tulisannya hitam. Dan tulisannya tuh ada besar, kecil, sedang sampai kecil banget gitu ya. Silahkan nanti
dibuatkan nih oleh teman-teman untuk di pertemuan ketiga dikumpulkan. Nanti silakan bisa di upload ya untuk tugasnya di e-learning gitu ya. Di e-learning nanti silakan tinggal di-upload untuk tugasnya jika sudah selesai. Oke, di sini jangan lupa penyimpannya di folder exam PP, htdocs, lalu modul underscore web 1 dan penamaannya latihan 1.html. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Silakan nanti untuk bisa disimpan nih tugasnya ya, bisa difoto ataupun di screenshot silakan gitu ya untuk bisa nanti dikerjakan di rumah dan juga nanti bisa dikumpulkan di minggu depan. Oke, itu saja teman-teman pembahasan dari web programming pertemuan kedua pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jadi nanti silahkan jika memang ada yang mau ditanyakan, kita bahas ataupun diskusikan pada forum diskusi di website e-learning-nya, e-learningbsi.ac.id, ataupun bisa langsung ditanyakan pada grup WhatsApp yang sudah kita buat. Begitu. Itu ya teman-teman, sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak. Terima Oke, kasih. Pak. sama-sama.